Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa kembali dengan saya, Dr. Andes Tutu Hardianto, yang akan memberikan pemaparan tentang atau materi tentang gerbang logika. Nah, materi ini diperuntukkan untuk kelas 10 untuk mata pelajaran sistem komputer. Baik, tentang gerbang logika. Yang pertama akan kita bahas tentang pengertian dari sebuah gerbang logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah logic gate. Nah, itu adalah dasar dari pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau input sebut masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran yang bersifat logik. Nah, gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1. Dengan menggunakan teori aljabar bulan. Nah, aljabar bulan nanti akan dibahas untuk materi selanjutnya. Nah, itu pengertian gerbang logika. Sebetulnya pengertian ini banyak. Silakan kalian cari pengertian lain. Nah, pengertian yang akan dibahas ini hanya masalah dibahas secara teknisnya saja. Nah, jenis-jenis gerbang logika. Nah, terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital. Maksudnya gerbang logika. Ada 7 gerbang logika. Yang mana nanti gerbang logika dibagi atas dua bagian. Nah, tujuh jenis gerbang logika itu pertama disebut gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, itu disebut exclusive OR, dan yang ketujuh adalah gerbang XNOR, yang disebut exclusive NOR. Nah, payment kedua, tabel yang berisikan kombinasi variabel input atau masukan dan yang menghasilkan output keluaran secara logis. Nah, itu disebut namanya istilahnya tabel kebenaran atau disebut istilahnya truth table. Nah, ada istilahnya disebut apa itu tabel kebenaran untuk tabel. Nah, itu akan kita pahami. Selanjutnya, input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Nah, kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan uh, dengan sebagai berikut. Yang pertama ada disebut istilahnya high atau istilahnya tinggi. Dan ada istilahnya disebut low. Tersebut rendah. Jadi istilahnya untuk menggambarkan output, ya ada disebut pertama high dan ada low. Yang kedua ada istilahnya disebut sebagai true. Itu maksudnya benar, sedangkan lawannya adalah false. False disebut salah. Dan bisa juga diistilahkan dengan istilahnya on. On berarti hidup. Ini biasanya dilambangkan dengan sebuah lampu. On, hidup, dan off adalah mati. Nah, jika dilambangkan dengan bilangan biner, ada istilahnya 1 dan 0. Nah, jadi 1 itu bisa dipresentasikan untuk ada di bilangan biner ini, berarti maksudnya bisa high, bisa true, atau bisa on. Atau high itu bisa diidentikan dengan true, on, atau 1. Nih. Nah, sementara untuk low, bisa identik dengan istilahnya bisa disebut false, off, atau null. Nah, itu masalah input dan output. Jadi istilahnya ada high, ada low, true, false, on, off, 1 dengan 0. Jadi kombinasi ini nanti akan sering digunakan, atau istilah ini nanti akan sering digunakan dalam teknik digital. Biasanya yang banyak digunakan itu adalah yang dua ini, on, off, atau 1 dan 2. Dalam pemrograman nanti baru digunakan banyak istilahnya true dan false.
Ya, nilai true atau benar berarti kalau secara biner nilainya adalah 1. Nah, kalau false artinya salah, secara binernya diistilahkan dengan nilainya adalah 0. Nah, contoh penerapannya ke dalam rangkaian elektronika yang memakai transistor TTL atau transistor logik, maka nilai 0 volt dalam rangkaian itu akan diasumsikan sebagai low atau 0. Sedangkan 5 volt diasumsikan sebagai high atau 1. Jadi istilah low dengan high ini istilah ini banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Kalau dalam pemrograman banyak digunakan istilah ini, true false. Nah, dalam teknik praktiknya juga untuk rangkaian gerbang logika ini akan digunakan istilah on atau off. Dalam teorinya banyak digunakan istilah 1 atau 0 dalam bilangan biner. Nah, gerbang logika. Nah, secara prinsip, gerbang logika ini terbagi atas dua kelompok. Kelompok pertama disebut gerbang logika dasar. Nah, kelompok kedua disebut gerbang logika kombinasi. Nah, yang masuk kelompok gerbang logika dasar ada 3. Pertama adalah gerbang N. Ini masuk gerbang logika dasar. Yang kedua gerbang OR. Yang ketiga adalah gerbang NOT. Nah, itu adalah gerbang logika dasar. Nah, sementara untuk gerbang logika kombinasi, nah terdiri dari ini yang 4 bawah nih, 4, 5, 6, 7. Inilah gerbang kombinasi, gerbang NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, nanti apa itu gerbang kombinasi itu akan kita bahas selanjutnya. Jadi yang nomor 4 sampai 5 ini adalah gerbang kombinasi, sementara yang 1 sampai 3 ini adalah termasuk kelompok dari gerbang dasar. Nah, sekarang kita bahas gerbang N. Nah, pengertian dari gerbang N. Nah, gerbang N memiliki 2 atau lebih saluran masukan. Jadi gerbang N itu akan memiliki masukannya 2 atau lebih. Berarti minimal hanya ada 2 untuk gerbang N. Jadi setiap gerbang N mutlak harus memiliki 2 masukan. Dan 1 keluaran. Nah, jadi gerbang N memiliki 2 atau lebih saluran, tetapi dia hanya memiliki 1 keluaran. Yang biasanya keluaran itu bisa disimbolkan dengan Y atau dengan X. Tergantung kepada orang yang memang menggunakan. Jadi keluarkan itu identik dengan X, sedangkan masukkan itu identikkan dengan huruf A dan B. B ini menyatakan masukan, sementara ini Y adalah menyatakan keluaran. Nah, ingat prinsip dari gerbang N. Keluaran N akan bernilai 1 jika dan hanya bila masukannya bernilai 1. Itu konsep dalam sifat-sifat dalam gerbang N, atau istilahnya di sini ini disebut sebagai pernyataan logika dari gerbang N. Nah, jadi saya ulangi, pernyataan logika atau sifat-sifat atau karakteristik dari gerbang N, keluaran N akan bernilai 1 jika dan hanya bila masukannya bernilai 1. Nah, bisa juga ditambahkan nanti. Keluaran gerbang N akan bernilai 0 jika salah satu inputnya bernilai 0.
Itu beda kan apanya? Permohonannya. Jika dan hanya masukkan nilai 1, berarti kedua-duanya harus bernilai 1. Berarti sifat gerbang N itulah sifat daripada gerbang N. Nah, hubungan antara masukan dan keluaran pada gerbang N dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, untuk gerbang N. Jadi istilahnya Y sama dengan A NB, istilah A titik B dalam tulisannya. Jadi istilahnya A titik B atau bisa juga tulis AB. Nah, ini sama dengan sifatnya adalah perkalian. Nah, ini hubungan ini dalam istilah tekniknya ini disebut sebagai pernyataan aljabar Boole. Pernyataan aljabar Boole. Y sama dengan A titik B atau tulis dengan Y sama dengan A AB. Ini adalah disebut sebagai aljabar Boole dari gerbang N. Nah, yang selanjutnya harus kalian pahami adalah gerbang. Gerbang N itu disebut sebagai simbol gerbang N. Nah, untuk penjelasan pada rangkaian, jadi gerbang N itu dibuat dalam bentuk simbol. Nah, simbol ini berarti untuk membedakan. Karena kalau dilihat dari rangkaian, antara gerbang yang satu dengan gerbang lain semuanya mirip. Karena masing-masing menggunakan komponen yang sama, yaitu transistor dan resistor. Nah, untuk membedakannya, maka digunakan simbol. Nah, jadi simbol gerbang N adalah seperti ini. Tetapi dalam kenyataannya, dalam secara rangkaian, dia bentuknya bukan seperti ini. Jadi dia berbentuk dalam rangkaian elektronik. Nah, apa itu rangkaian elektronik? Nanti kan kita bahas. Nah, atau rangkaian listrik. Nah, secara rangkaian listrik, ini dia. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini konsepnya secara listriknya. Di mana di sini ada dua buah sumber tegangan, dua buah baterai. Nah, dua buah baterai itu akan menghidupkan sebuah lampu atau LED. Nah, di mana di antara lampu tersebut, lampu ini akan melambangkan keluaran atau output. Nah, sementara inputnya di sini ada dua buah relay digunakan sini. Ini relay pertama dan ini adalah relay yang kedua. Nah, kita perhatikan animasi dari apa ini? Dari gerbang kombinasi ini. Perhatikan, nah. Jadi switch-nya itu nanti akan berubah-ubah. Tujuan berubah switch ini adalah untuk menghidupkan lampu ini. Nah, kalian perhatikan pada saat lampu hidup. Nah, berarti kedua switch ini harus terhubung. Nah, dalam rangkaian listrik, switch terhubung nilainya adalah 1. Sementara switch yang terputus nilainya adalah 0. Nah, kamu perhatikan jika salah satu masukan ini switch-nya tidak terhubung, lampu mati. Nah, lampu akan hidup jika kedua-duanya ini terhubung. Nah, berarti jika inputnya bernilai 1, kedua-duanya lampu hidup. Nah, jika salah satu inputnya ini bernilai 0, maka lampunya akan mati. Saya mau perhatikan ini secara animasi. Nah, biasanya keluaran ini akan ditampilkan dalam bentuk apa yang disebut sebagai tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini tabel kebenaran dari gerbang ini adalah tabel kebenaran untuk dua masukan. Nah, jadi yang tergambar di sini adalah tabel kebenaran dari gerbang N untuk dua masukan. Nah, tabel kebenaran ini akan menggambarkan keluaran daripada sebuah rangkaian gerbang logika. Nah, di mana angka yang ditampilkan di sini adalah benar.